Shalom semuanya. Apa Shalom. kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sehat semua di rumah? Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua sehat, kita semua kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Karena apa? Ada pemeliharaan Tuhan yang hebat atas kita. Haleluya. Oke, kita lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal 24. Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Sudah semua? Oke. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan ini, saya akan bacakan. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Oke, saya ulangi lagi sekali lagi. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari atau hari demi hari, terus mengerjakan dan terus mengerjakan, terus melakukannya. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita, sehingga hati nurani kita terus terjaga aman dalam pemeliharaan Bapa di surga. Oke, kita lihat bagian firman Tuhan ini di mana dikatakan sebab itu aku senantiasa berusaha. Berarti apa? Ada sesuatu yang kita harus kerjakan, ada sesuatu yang harus kita kejar. Itu berusaha untuk apa? Mendapatkan hati nurani yang berkenan di hadapan Tuhan setiap hari, setiap saat, ya. Jadi kita tidak membiarkan hati nurani kita terganggu oleh apapun juga. Kita jaga hati sehingga apa? Kita tidak bermasalah dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, kita tidak bermasalah dengan Tuhan. Karena apa? Hati nurani. Nah, segala Bapak Gembala sering bilang segala ukuran itu ukuran dengan hati nurani kita. Kita pakai ukuran itu, hati nurani kita. Kalau hati kita bermasalah, kalau hati kita tidak enak, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki dari hati kita. Ya, firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Waspada setiap saat. Waspada sehingga damai sejahtera kita tidak hilang. Waspada supaya iman kita tidak kandas. Waspada supaya apa? Hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita harus mewaspadai itu. Ya, mewaspadai itu, dan setiap saat kita menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi. Ya, kalau kita lihat kembali apa yang minggu kemarin kalau tidak salah yang pernah saya katakan, bahwa kalau hati kita sudah mulai bermasalah, padahal Tuhan suruh kita menjaga hati kita dengan baik. Nah, kalau kita sudah tidak menjaga hati kita dengan baik, akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Berarti apa? Kita udah mulai keluar daripada jalur, ya. Kita udah mulai malas berdoa. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Ini murtad kategori pertama. Ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada 3 hal di sini yang kemarin kita sudah bahas. Dia datang mencuri apa? Damai sejahtera kita. Nah, ukurannya damai sejahtera. Adakah damai sejahtera setiap hari dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari? Nah, kalau tidak ada damai sejahtera, berarti apa? Kita mesti cek dan recheck. Ada apa dengan hati kita? Ada apa dengan hidup kita? Ada apa yang telah kita kerjakan? Nah, ini perlu kita cek dan recheck kembali. Ya, kita mengecek seluruh hidup kita. Supaya apa?
kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bermasalah dengan Bapa di sorga. Ya, nah Tuhan mau supaya apa? Kita benar-benar hati nurani kita. Nah, coba perhatikan di situ. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, di hadapan manusia kita bermasalah. Berarti apa? Di hadapan Allah pasti kita bermasalah. Ya, itu udah konsekuensinya. Jadi kalau kita bermasalah, hati kita terganggu, berarti apa? Mesti kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan kita bawa itu dalam hidup kita. Jangan membiarkan matahari terbenam sebelum apa? Padam amarahmu. Nah, jangan biarkan amarah kita meluap-luap sebelum matahari terbenam. Ya, jangan terus kita bawa pada esok hari dan terus pada malam hari kita bawa terus itu, dan kita tidak mau pulih dengan Tuhan. Nah, ini berarti apa? Kita membuat hati nurani kita bermasalah dengan Tuhan. Nah, oke, kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi di sini. Ya, dalam 2 Korintus 1 ayat 12. Dalam 2 Korintus 1 ayat 12, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi berarti apa? Kasih karunia Allah. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Nah, Tuhan mau kita hidup dalam ketulusan dan kemurnian antara satu dengan yang lain. Ya, tidak ada kepura-puraan, tidak ada hal-hal yang jahat, antara rancangan-rancangan yang jahat di dalam hati kita untuk saudara-saudara kita atau satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan mau supaya ada ketulusan dan kemurnian di dalam hati kita. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari mana? Si jahat. Ya, berarti kita tahu, berarti apa yang Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakan itu dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? Tuhan mau kita hidup dalam ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi. Ingat, perhatikan baik-baik. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Itu pemberian Tuhan. Nah, kalau ada kasih dalam hati kita, berarti apa? Tidak ada kepura-puraan, ya. Jadi kalau kita memberi, bukan hanya pura-pura kita memberi, benar-benar kita memberi dengan hati yang tulus. Nah, ini yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup kita, berusaha dan mengejarnya, berusaha untuk apa? Untuk mendapatkannya. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita mengejarnya. Kita lihat lagi satu bagian dalam 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kenapa? Kalau kita mulai bermasalah, iman kita menjadi kandas. Nah, kalau iman kita sudah menjadi kandas, ini akan menjadi hal yang sangat-sangat menyakitkan dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan itu akan bermasalah. Kita bergaul pun itu akan menjadi masalah. Kemanapun kita pergi akan menjadi masalah dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Kita benar-benar melihat ini sebagai hal yang sangat-sangat luar biasa, sehingga apa? Nah, iman kita tidak
kandas. Ya, iman kita tidak kandas. Nah, kalau iman kita sudah mulai kandas, tahu kalau kapal yang kandas, beberapa waktu yang lalu ada kapal apa itu Grand Ever apa. Nah, itu yang kandas di terusan Suez. Nah, dia kandas berbulan-bulan, akhirnya apa? Mengalami kerugian yang sangat besar. Setiap kali lewat harus bayar sekian banyak. Nah, dan dia harus dituntut harus bayar berapa? Sekian triliun. Nah, berat. Kalau kandas berarti apa? Tidak bisa bergerak. Nah, jangan sampai iman kita demikian kandas. Kalau iman kita kandas berarti apa? Kita ada dalam kategori apa? Murtad. Nah, ini tinggal tunggu waktunya saja. Kalau kita tidak sadar dan cepat pulih dengan Tuhan. Kenapa? Kita akan menunggu waktu untuk apa? Binasa. Ini yang jadi persoalan dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita akan dituntun, akan membawa kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari kasih karunia Tuhan. Akhirnya apapun yang kita kerjakan semua menjadi masalah, menjadi trouble dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menikmati yang namanya berkat Tuhan. Damai sejahtera itu hilang dari hidup kita. Nah, kalau damai sejahtera itu hilang dari hidup kita, apa yang terjadi dengan hidup kita? Kita udah mulai hidup ngawur, kita mulai hidup dalam kejahatan, kita udah mulai hidup memberontak terhadap Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita sadar hari-hari ini supaya iman kita tidak kandas. Ya, iman kita tidak kandas, kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia. Di situ dikatakan bahwa apa? Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kenapa? Kita menolak. Begitu kita ditegur, hati kita mulai berdebar-debar. Bukannya kita sadar dan bertobat, kita lakukan terus kejahatan itu. Kita buat terus kejahatan itu. Akhirnya apa? Kita sudah mengalami apa? Mati rasa. Nah, kalau kita sudah mengalami mati rasa, dia katakan pencuri datang untuk mencuri apa? Damai sejahtera kita hilang. Terus apa lagi? Sukacita kita hilang. Habis apa lagi? Dia datang, dia mencuri semua yang terbaik yang ada dalam dasar hati kita yang paling dalam. Dia curi itu dan dia porak-porandakan, dia hancurkan itu sehingga hubungan kita dengan Tuhan mulai terputus. Hubungan kita yang mulai terputus dengan Tuhan. Akhirnya apa? Pencuri datang untuk mencuri. Dia membunuh iman kita. Dia membunuh karakter kita. Segala hal yang baik yang harus kita lakukan bukan yang baik yang kita kerjakan, tapi hal yang buruk. Aku ingin. Firman Allah dalam Roma 7. Coba kita lihat dalam Roma 7 dulu. Aku ingin melakukan hal yang baik, tapi bukan yang baik yang aku kerjakan, tapi hal yang buruk yang kita kerjakan. Ya. Coba kita lihat dalam Roma 7 ayat 19 dan 20. Roma 7 ayat 19 dan 20, di situ dikatakan, Roma 7. Iya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jikalau aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi apa? Dosa yang diam di dalam aku. Berarti apa? Ada dosa yang tinggal di dalam kita, dan kita harus bereskan itu dengan di hadapan Tuhan. Bereskan dosa kita yang harus kita sadar, kita harus bereskan. Gak mungkin kita biarkan dosa itu tinggal dalam kehidupan kita. Kalau dosa itu terus tinggal dalam kehidupan kita, berarti apa? Kita membiarkan diri kita untuk binasa. Nah, ini
sadar hari-hari ini Tuhan mau hati kita jangan terganggu dengan apapun juga. Ya, Tuhan mau hati kita ini tidak terganggu dengan hal apapun juga. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati damai sejahtera. Kita menikmati sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam hati kita. Nah, kalau hati kita sudah tidak ada damai sejahtera, berarti ada hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan tunggu lama lagi, tetapi mari bawa hidup kita, bawa diri kita, lari datang pada Tuhan. Firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Nah, kalau damai sejahtera hilang, berarti damai sejahtera kita dicuri oleh iblis. Berarti dosa yang ada di dalam kita. Di situ dikatakan ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Kita ingin melakukan hal yang baik, kita ingin mengerjakan hal yang baik, tetapi bukan yang baik yang kita kerjakan. Ya, bukan yang baik yang kita kerjakan, tetapi hal yang tidak baik yang kita kerjakan. Nah, ini yang jadi persoalan. Yang harus kita bereskan itu di hadapan Tuhan. Harus kita bereskan. Gak mungkin kita biarkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, coba perhatikan dalam 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22. 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, perhatikan, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekat. Kita mempunyai keberanian percaya untuk datang pada Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan dengan luar biasa kita datang. Nah, ayat 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berarti apa? Segala yang terbaik Tuhan siapkan buat kita. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita, asal kita hidup benar di hadapan kita, di hadapan Tuhan. Di situ dia katakan, coba lihat ayat 21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita bisa memuji dengan bebas, kita bisa memuji, menyembah dengan luar biasa, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan mengalir dan melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi. Nah, tapi kalau hati kita mulai bermasalah, segera sadar. Ya, kalau kita udah mulai malas memuji Tuhan, rasanya kayak udah mulai rasanya nggak enak dan segala macam. Nah, segera cek dan recheck dalam hati kita, cek dan recheck dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Ada sesuatu kayak yang terjadi dalam hidup kita yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Segera lari dan bereskan di hadapan Tuhan. Jangan tunda lama lagi, tapi sesegera mungkin. Nah, Tuhan mau supaya kita datang kepada Dia. Kita datang kepada Dia dengan hancur hati. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan menolak kita kalau kita datang dengan sungguh-sungguh dan bertobat di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga apa? Kita dipulihkan, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita bukan lagi menjadi musuh Tuhan, tetapi kita diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya ukurannya apa? Hati nurani kita. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar apa? Kehidupan. Nah, terpancar kehidupan. Ya, Tuhan mau itu terjadi.
Tuhan mau supaya kita menjaga hati kita setiap hari, setiap jam, setiap waktu kita menjaganya. Supaya apa? Hati nurani kita tidak terganggu dengan apapun juga. Amin. Amin Bapak Ibu semua di rumah. Nah, kita lihat lagi. Ya, kita baca dulu dalam Titus pasal 1 ayat 15 dan 16. Titus pasal 1 ayat 15 dan 16 saya akan bacakan. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Nah, perhatikan baik-baik ya. Karena baik akal maupun suara hati mereka menjadi najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya, coba perhatikan ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah. Berarti apa? Siapa kita? Siapa yang disebut dalam Alkitab ini, dalam firman Tuhan? Mereka mengaku mengenal Allah. Itu kita semua. Mengaku kita mengenal Allah, kita menjadi anak Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia, mereka menyangkal Tuhan. Kenapa? Kita membiarkan dosa menguasai hidup kita. Kita membiarkan kejahatan menguasai kehidupan kita. Kita membiarkan semua itu menguasai hidup kita. Sehingga apa? Kita mulai menjauh daripada Tuhan. Dan di situ dikatakan mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat apa? Sesuatu yang baik. Kalau mulai hilang damai sejahtera dalam hidup kita, itu tanda awal. Ya, itu tanda awal berarti kita sudah mulai kategori pertama, bahwa kita mulai murtad kategori pertama, dan mulai kita sadar dan segera kita pulih dengan Tuhan, segera kita bertobat dengan Tuhan, segera kita keluar dari setiap masalah dan persoalan yang ada itu. Jangan biarkan masalah itu terus menggerogoti kita. Akhirnya apa? Berbagai-bagai macam hal terjadi dalam hidup kita. Berbagai-bagai macam penyakit yang aneh terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita membiarkan dosa itu tinggal dalam hidup kita. Dosa itu penyakit. Ya, dosa itu penyakit. Jadi jangan biarkan dosa itu tinggal dalam hidup kita, atau membiarkan penyakit itu tinggal dalam hidup kita, dan bereskan itu di hadapan Tuhan. Ya, jadi hati nurani kita mulai terganggu. Berarti apa? Itu sinyal pada awalnya kita merasakan sesuatu yang tidak enak dengan hidup kita. Segera kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan tunggu lama lagi, tetapi lari datang kepada Tuhan dan mulai serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarkan damai sejahtera itu yang apa? Memerintah dalam hati kita. Damai sejahtera itu yang tinggal dalam hati kita. Sukacita itu tinggal dalam hati kita. Tapi kalau udah tidak ada sukacita, segera sadar. Ya, saya mau katakan dari sini, segera sadar dan kita pulih dengan Tuhan. Nah, kalau kita terus membiarkan itu, akhirnya apa? Kita akan menjadi binasa. Karena jelas tujuan daripada iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan membinasakan kita. Dia mau supaya dia ada teman bersama-sama dengan kita di mana? Di neraka. Oleh sebab itu, jangan mau menjadi teman daripada iblis, tapi kita keluar dari situ. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Ya, Tuhan mau supaya kita lawanlah dia. Ya, kita keluar dari setiap masalah dan persoalan. Kita keluar. Kalau mulai hati kita tidak ada damai sejahtera, kita cari apa yang menjadi penyebabnya.
apa yang menjadi masalah dalam hidup kita, segera kita selesaikan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat lagi dalam satu ayat lagi, dalam 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Nah, perhatikan baik-baik. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Karena itu kandaslah iman mereka. Berarti apa? Iman bisa kandas. Karena apa? Karena dosa, karena pelanggaran. Kita telah melakukan pelanggaran. Nah, kalau dalam lalu lintas biasanya kita terobos lampu merah, ada konsekuensinya? Ada. Pasti kita ditangkap polisi, pasti kita dikasih surat cinta, dan harus berurusan di mana? Di pengadilan. Nah, itu yang harus terjadi. Kita harus membayar denda dan segala macam. Itu yang harus terjadi. Karena kita melanggar aturan. Kita melanggar rambu-rambu yang sudah ada. Nah, rambu-rambu yang sudah ada dalam hidup kita ini, ketika kita langgar, damai sejahtera kita hilang, sukacita kita hilang. Nah, ini tanda bahwa apa? Kita ada melanggar. Kita melanggar batas. Dan segera kita bereskan itu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan hidup kita terus menerus, hidup kita hancur karena apa? Karena kekerasan hati kita, karena kita tidak mau bertobat. Ya, jangan biarkan itu. Hal yang tidak enak akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, hal yang paling sangat-sangat getir dan gersang itu terjadi menghampiri hidup kita. Jangan biar itu paling tidak enak. Nah, kalau itu terjadi dalam hidup kita, semua rasanya kita makan nasi kayak kita makan duri. Ya kan? Ada lagu dulu yang mengatakan begitu. Kita makan, kita minum air kayak kita minum sesuatu yang yang menusuk di tenggorokan kita. Nah, itu yang terjadi. Nah, kenapa? Ada sesuatu yang begitu sangat dosa yang mengikat dalam hidup kita, dan segera harus kita keluar dari situ. Bukan kita tinggal diam dan kita biarkan terus, akhirnya kita menjadi bebal. Kita menjadi bebal, kita tidak lagi mau berdoa, kita tidak lagi mau baca firman, kita tidak lagi mau bersekutu dengan Tuhan. Udah malas datang gereja, udah malas datang ibadah. Nah, ini yang terjadi dengan hidup kita. Karena apa? Iman kita sudah menjadi apa? Kandas. Nah, Tuhan tidak mau iman kita menjadi kandas, tetapi Tuhan mau kita, iman kita atau roh kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Amin. Roh kita harus menyala-nyala. Hari ini saya mau nanya, adakah roh kita terus menyala-nyala dalam Tuhan? Adakah roh kita menyala-nyala dalam Tuhan? Nah, kalau tidak ada, mari segera kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan tunggu lama, jangan tunda lama, tetapi segera kita bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan mau suara hati kita, Tuhan mau supaya hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Nah, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Ya, jangan biarkan iblis mencuri damai sejahtera itu dari hidup kita. Kalau dia mencuri damai sejahtera, berarti apa? Damai sejahtera itu hilang daripada kita. Ketika damai sejahtera hilang, kita akan merasakan hal-hal yang aneh terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak sadar, dia akan membawa kita kepada apa? Kebinasaan. Nah, oleh sebab itu, mari Tuhan mau kita sadar hari-hari ini. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Glory bagimu Tuhan Yesus. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan.
kita mulai periksa diri kita. Masih adakah damai sejahtera dan sukacita Allah mengalir dan melimpah dalam kehidupan kita? Kalau sudah tidak ada damai sejahtera hari-hari ini, mari segera kita bertobat di hadapan Tuhan. Segera kita pulih dengan Tuhan. Segera kita lari dan datang Tuhan. Karena firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Aku akan memberikan sukacita kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya damai sejahtera, sukacita itu mengalir dan melimpah dalam setiap hati kita. Oleh sebab itu mari, ada hal-hal yang perlu kita bereskan. Mari, saya berikan waktu beberapa saat untuk kita bereskan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Mari saudara ambil waktu dan berdoa dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan, memohon hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan belas kasihan Tuhan mengalir dan melimpah. Kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah mengalir dan melimpah dalam setiap hati kami. Bapa, Engkau dengar setiap seruan daripada kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa hidup kami membawa setiap masalah kami membawa setiap persoalan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan penuh dengan berbagai macam hal Tuhan. Angkat itu daripada kami. Dosa yang mengikat kami Bapa, cabut itu daripada kami. Engkau buang itu jauh-jauh daripada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau dengar setiap seruan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lawat, Engkau jamah Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu semua ambil waktu khusus dengan Tuhan, bertobat dengan Tuhan, pulih dengan Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu dalam tangan Tuhan. Dan damai sejahtera Allah akan tinggal dalam setiap kehidupan kita. Damai sejahtera Allah akan memimpin dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai, haleluya. Oh, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia, Kau layak dipuji, Kau layak disembah, layak diagungkan, Kau layak dimuliakan namamu. Sebab namamu besar, namamu dahsyat, namamu luar biasa Tuhan. Nama Yesus yang heran, nama Yesus yang beri kemenangan, nama Yesus yang beri pemulihan. Oh, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Hamba telah selesai berbicara Tuhan. Mari Tuhan Engkau terus berbicara dalam hati kami. Biar suara hati kami terus, oh Tuhan, Engkau pulihkan dari sehari ke sehari Tuhan. Biarlah Tuhan selalu damai sejahtera dan sukacita tinggal dalam hati kami, memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau belajar, kami mau masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat kedua tangan kami ke hadapan hadirat Bapa Kudus, dan tahirkan layakan kami di hadapan-Mu Tuhan, memimpin dalam perjamuan kudus ini Tuhan.
Urapi kami Tuhan di dalam nama Yesus. Dan dengan urapan ini kami menumpangkan tangan atas roti dan anggur yang kami sediakan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkati, Kau menguduskan, di dalam nama Yesus Engkau mentahirkan dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Mari, kalau sudah, kita mau angkat roti itu dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita, Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Persekutuan dengan tubuh memulihkan kami. Oh, tubuhmu memulihkan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan pengucapan syukur itu, anggur dengan tangan kanan kita, dan kita mau berdoa. Dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambillah, minumlah. Ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita, Yesus Kristus, telah ditumpahkan bagi pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah memulihkan kami. Kami dikuatkan, kami sehat, kami diberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Kami menjadi satu bersama-sama dengan Engkau dan Engkau di dalam kami. Tak terpisah dan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bekerja dengan ajaib di dalam kami dan pimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Di hari-hari yang sukar sulit ini Engkau ada beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kau Allah yang menyembuhkan kami, Kau Allah yang memberkati kami. Glory bagimu, haleluya, haleluya, oh haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau memperdamaikan kami dengan Engkau Tuhan, dan sehingga kami boleh menjadi satu dengan Engkau. Kami dipersatukan dengan perjamuan dan kudus ini Tuhan. Mari Engkau menyatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami menjadi satu dengan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan. Tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, tubuh kami tidak mengalami hal yang buruk Tuhan. Segala penyakit kami dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, semua kami diberkati dengan luar biasa Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Hamba telah selesai berbicara, mari Tuhan Engkau terus berbicara dalam hati kami. Biarlah Tuhan suara hati kami itu menjadi penanda bahwa kami masih dekat dengan Engkau atau kami telah menjauh daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu mari Engkau bekerja dengan hebat dan dahsyat dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu semua persiapkan perpuluhan kita, persembahan kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu boleh persiapkan semuanya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya, haleluya. Oke, sudah. Mari. Sudah kita persiapkan perpuluhan, persembahan khusus, kolekte. Oke. Mari kita angkat di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hari ini kami membawa setiap persembahan kami. Ada persepuluhan, ada persembahan khusus, ada kolekte yang kami bawa. Mari Tuhan berkati, Bapa kuduskan, Bapa tahirkan. Biarlah kami boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Dan Engkau memberkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, ada yang berulang tahun kan? Oke. Kita lihat yang berulang tahun bulan ini. Kita udah masuk dalam bulan September. Hari keempat hari ini. Oh, ada Bapak Virgo hari ini. Wow, Bapak Virgo, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Birthday. Ada lagi? Om Virgo. Sudah, Bapak Virgo saja. Oke. Ada lagi pengumuman? Ya, Bapak Ibu terus berdoa. Renovasi masih ada sisa beberapa bagian yang perlu dibereskan, dan juga terus berdoa alat-alat kemarin kita yang hilang ini yang harus mesti kita doakan. Biarlah Tuhan sendiri yang menggantikan itu semua, atau dengan cara Tuhan bekerja dengan luar biasa. Siapapun yang mengambilnya, dia boleh membalikan semua itu. Kita berdoa Bapak Ibu terus dukung sehingga semua alat-alat kita itu boleh kembali tanpa ada kurang satu apapun juga. Amin. Haleluya. Dan kita siap nanti kalau hari-hari ini saya dengar pemerintah mulai ada kasih kelonggaran untuk kembali dibuka untuk beribadah lagi.
tapi kita belum bisa memulai karena saya melihat bahwa ada protokol-protokol yang sangat ketat. Jadi kita menunggu sampai semua benar-benar sudah dibuka dan tidak ada lagi hal-hal yang memberatkan kita semua. Amin Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu semua kita boleh beribadah lagi, berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama lagi. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita mau menutup ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih dan bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah memimpin kami dari awal ibadah ini sampai pada saat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Engkau tahu segala kebutuhan kami. Engkau tahu segala apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kalau kami hidup normal di hadapan-Mu, kami hidup dengan damai sejahtera Allah, dan kami percaya Tuhan berkat Tuhan pasti melimpah dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati kami dengan dahsyat, Engkau memberkati kami dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan juga berkati umat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Kalau ada yang sakit dalam umat-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan lawat, Tuhan jamah Bapa, pulihkan mereka. Engkau berikan mereka kekuatan baru, Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga mereka keluar dari setiap masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Apapun masalah dan persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan ada beserta dengan mereka. Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau Allah yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan ajaib, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk semua peralatan kami yang hilang Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu. Mari Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Siapapun yang mengambilnya Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah, buat dia bertobat dan meninggalkan segala kejahatannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dia dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang ambil alih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan seluruh renovasi yang belum selesai pun kami taruh dalam tangan. Mari Tuhan, kami membutuhkan dana yang cukup besar. Mari Roh Kudus ambil alih dan pimpin, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan renovasi ini, sehingga ketika sudah dibuka untuk memulai dalam ibadah, kami pun akan berkumpul bersama dalam memuji dan menyembah Engkau dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk bangsa ini yang hari-hari ini mengalami hal-hal yang tidak enak Tuhan, yang hal-hal yang buruk. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang berkati bangsa ini. Engkau memberkati setiap pemerintah kami, Engkau memberkati setiap pejabat-pejabat kami Tuhan, yang bekerja siang malam Tuhan untuk memperhatikan kepentingan daripada umat-Mu Tuhan. Engkau lawat, Engkau jangkau, Engkau jamah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga para kabinet yang ada Tuhan, gubernur, bupati, dan wali kota, camat, dan juga RT, RW, lurah, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, berkati mereka dengan luar biasa. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami
menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you. Haleluya.